Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memindahkan bibit kunyit hitam dari polybag ke dalam pot ya. Potnya cukup lumayan besar, ini diameter kurang lebih 35 cm ya. Nah, mari kita praktekkan. Nah, ini pot yang akan saya gunakan sebagai tempat untuk berkembang biaknya kunyit hitam selanjutnya ya, dari polybag ke pot ini. Sebelum pot ini kita isi media tanam, sebaiknya pot ini kita isi bebekan atau tumbukan bata merah ya. Tujuannya untuk apa itu? Untuk saringan resapan air. Yang kedua sebagai penetral pH ya. Nah, ini tanah bata merah bebekannya ya, seperti ini. Ya, nanti kita taruh secukupnya. Sebelum dikasih bebekan bata merah, di dasar pot besar ini kita kasih ini ya, streamin nyamuk atau jaring nyamuk ya, yang biasa dipakai untuk menghalau nyamuk agar tidak masuk rumah ya, di jendela-jendela biasanya. Kita taruh di sini di bawahnya. Tujuannya agar nanti media tanam waktu disiram tidak ikut hanyut ke bawah air ya. Jadi nanti ini untuk mengurangi erosi media tanam, karena media tanam saya ini cukup halus ya, cukup halus, gembur. Oleh karena itu kita halangi seperti ini. Setelah kita letakkan streamin nyamuk ini ya, selanjutnya kita isi menggunakan bebekan bata merah ya, secukupnya aja, segini ya kurang lebih. Nah, setelah isi bawahnya ada diisi bata merah, lalu kita isi menggunakan media tanam ya. Kita isi langsung media tanam. Media tanamnya kita masukkan ke dalam pot yang sudah berisi bebekan bata merah. Nah, ditata rapi seperti ini, lalu kita masukkan media tanamnya ya ke dalam pot pelan-pelan. 1 2 3. Untuk ukuran pot sebesar ini cukup sebagai dasar 3 sendok adukan dulu ya. 3 sendok adukan, lalu kita ratakan ya. Ini cukup untuk dasar media tanam dasar ya. Setelah ini media tanam dasar masuk, lalu kita siapkan bibit kunyit hitam yang akan kita masukkan ke dalam pot ini. Nah, kebetulan saya sudah siapkan ini ya. Ini dekat ya. Nah, ini bibitnya ya, yang akan saya pindahkan. Nah, ini kebetulan yang kemarin saya cerita nanti besok atau lusa akan keluar bunganya, ternyata hari ini benar-benar sudah keluar ya. Nah, itu satu. Nah, cakep sekali bunganya. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Ya, langkah berikutnya adalah kita membuka polybag ya. Polybag ini kita buka menggunakan gunting ya, menggunakan gunting. Kita gunting, kita belah salah satu sisinya menggunakan gunting. Hati-hati jangan sampai kena akar. Hati-hati jangan sampai kena akar. Kadang-kadang akar suka ada di pinggir polybag ya. Nah, cukup 2 sisi aja yang kita gunting ya, sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, atau sisi depan atau belakang ya. Satu lagi kita gunting lagi. Hati-hati jangan sampai kena akar. Nah, sudah terbelah, kita kupas. Nah, itu kan
ada akarnya kelihatan putih. Kita kupas satu ya, yang satu lagi kita kupas lagi, tuh kelihatan lagi akarnya putih ya kan. Nah, lalu tangan kanan kita di atas ini tanah ini media, lalu kita balik posisinya, kita balik pelan-pelan, kita buka, kita cabut polybagnya. Hati-hati, biasanya ada akar yang nempel di dasar polybag ya. Nah, hati-hati. Nah, ini ada ya, udah masuk tuh, nempel di dasar polybag ya, kelihatan ya. Nah, tuh. Nah, keluar malah tuh, alhamdulillah ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan sampai patah. Kalau akarnya patah nanti bibitnya layu ya, stres. Alhamdulillah ini selamat ya, tidak ada yang patah. Nah, setelah ini lalu kita masukkan ke dalam pot ya. Masukkan ke dalam pot. Posisi harus di tengah-tengah pot ya. Posisinya harus di tengah-tengah pot. Ini sudah tengah-tengah apa belum? Sudah. Kalau sudah tengah-tengah, kita timbun menggunakan media yang sudah kita siapkan. Nah, media ini terdiri dari beberapa unsur ya. Pertama adalah tanah biasa, tanah merah biasa, kita ambil dari kebun. Lalu kita campur dengan kohe ya, kohe kotoran hewan. Saya menggunakan kotoran hewan sapi karena yang ada kotoran hewan sapi yang dekat kandang rumah saya adalah kandang hewan sapi. Bisa juga hewan kambing, bisa juga kelinci dan lain sebagainya. Yang penting asal jangan kotoran kandang ayam ya. Kalau kotoran kandang ayam itu banyak penyakitnya ya. Ya pengalaman saya. Walaupun sudah difermentasi 1 bulan 2 bulan, tetap itu sekam dan kotorannya tidak mau matang ya, tidak mau lapuk. Akhirnya tanaman jadi busuk. Karena di dalam kotoran kandang ayam itu banyak sekali penyakitnya ya, cacing-cacing kecil, kemudian bakteri patogen dan jamur patogen, yaitu salah satunya jamur fusarium. Nah, kalau menggunakan kotoran hewan sapi, kambing, yang lainnya itu gampang sekali difermentasi dan bisa mati ya penyakit-penyakit yang ada di hewan-hewan tersebut, kotoran-kotoran hewan tersebut. Nah, kotoran hewan sudah tadi. Lalu satu lagi pasir ya, ada pasirnya, saya kasih pasir. Nah, perbandingannya adalah tanah merah 2, arang 1, kotoran hewan 1, dan pasir 1. Jadi 2, 1, 1, 1 ya. Nah, kita timbun terus. Nah, media tanam ini karena warnanya hitam, maka sering orang sebut namanya terra preta atau tanah hitam ya. Tanah hitam ini sudah dari zaman dahulu kala sudah dipakai oleh orang-orang Indian ya di Amerika sebagai media pertanian dari dulu ya sampai sekarang. Bahkan orang Amerika dan Eropa sekarang banyak menggunakan media tanam dari terra preta. Ya, karena di dalam terra preta ini unsur hara akan berkembang dengan sempurna ya. Tempat berkembang biaknya unsur hara atau mikroba. Jadi arang itu akan menimbulkan, membuat efek tanah ini, media ini menjadi gembur atau dia empuk ya. Jadi gembur sekali, empuk, tidak padat. Oleh karena itu unsur hara atau mikroba itu senang sekali berkembang biak di arang sekam ini atau arang apa sajalah yang ada di metan ini ya. Media ini karena ada arang, maka mikroba senang sekali berkembang biak atau semakin berkembang ya, berkembang biak dan semakin banyak karena di media tanam ini longgar ya, berongga atau empuk karena ada arangnya. Kebetulan saya menggunakan arang batok
karena yang ada arang batok ya, arang sekam belum sempat bikin atau belum sempat bakar ya. Tapi yang bagus arang sekam sebenarnya. Nah, kita timbun terus sampai batas garis itu ya, batas garis pot itu ada garisnya ya. Kita ratakan, kita tekan sedikit saja, jangan terlalu nanti memadatkannya cukup dengan sistem siram ya, jadi padat dengan waktu kita nyiram, padat dengan air. Nah, ini sudah selesai. Setelah selesai ya, cukup kita siram ya, menggunakan air biasa saja, jangan air POC atau jangan air pupuk, karena baru pertama ditanam, nggak boleh dipupuk dulu ya, cukup menggunakan air biasa saja. Ini air sumur biasa ya, yang bening. Jangan juga air got ya, karena di situ banyak bakteri-bakteri yang merugikan. Kecuali kalau air gotnya difermentasi dulu ya. Ya, saya rasa cukup ya. Itu cukup, sudah cukup memberikan kepadatan. Ya. Nah, selesai sudah. Bagaimana cara memindahkan bibit kunyit hitam ke dalam pot ya. Mudah-mudahan video ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua para petani, baik petani Jabodetabek khususnya dan umumnya petani Indonesia. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.